termasuk dari awal ya saya adalah membantu membuka kepolisian dokter. Dan karena masih sebagai yang memberikan lebih dari Allah. Sidang perkara tindak pidana korupsi Tipikor, proyek pembangunan jalan antar desa di wilayah Hulu Katingan terus bergulir di pengadilan. Haji Asang Priasa, pengusaha lokal asal Katingan, menjadi terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan jalan tembus antar desa tahun 2020, di wilayah sepanjang aliran Sungai Sanamang, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan. Pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Palangkaraya, Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022, Haji Asang selaku terdakwa, membacakan nota pembelaan atau pleidoy. Dalam pleidoynya, pengusaha asal Katingan ini mengaku, tak menyangka keterlibatannya dalam proyek pembangunan jalan antar desa itu, justru membawanya ke meja hijau. Karena itu, Haji Asang meminta majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk memberikan keadilan kepadanya. Ia menyebut, niat awalnya menerima tawaran pekerjaan pembangunan jalan tersebut, semata-mata demi membuka keterisolasian wilayah, khususnya desa-desa yang berada di sepanjang aliran Sungai Sanamang. Dikatakannya, dalam proyek pengerjaan jalan antar desa sepanjang 43 km, yang membentang dari Kelurahan Tumbang Sanamang, sampai Desa Liham Batang, ia sama sekali tidak mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, dirinya lah yang dirugikan. Sebab, dalam proyek yang menelan biaya hampir 3,5 miliar rupiah, dan selesai dikerjakan akhir November tahun 2020 itu, dirinya tidak menerima pembayaran dari para kades sebagaimana perjanjian. Haji Asang mengatakan, yang membingungkan dirinya adalah, justru dijadikan tersangka oleh pihak kejaksaan. Dalam pembelaannya, ia secara tegas menolak tuduhan pihak kejaksaan. Terdakwa menyebut, pekerjaan proyek tersebut telah selesai, ia kemudian melakukan penagihan pembayaran pelunasan hasil pekerjaan kepada para kades. Namun harapannya untuk menerima pelunasan pembayaran justru pupus. Karena, dari 11 kades, hanya 2 kades yang telah melunasi pembayaran, sedangkan 9 kades lainnya tak mau melunasi sisa utang pembayaran, sebagaimana yang dijanjikan. Yang membuatnya heran, para kades itu justru membuat laporan ke pihak Kementerian Desa, menerangkan bahwa telah melunasi utang pekerjaan tersebut. Demi memperjuangkan haknya, Haji Asang kemudian melaporkan para kades tersebut ke Kejaksaan Tinggi Kalteng pada tanggal 2 Februari tahun 2021. Namun tak disangka, laporan itu justru menjadikannya tersangka kasus korupsi. Sementara, para kades yang dilaporkan itu sama sekali tidak diproses hukum. Akibat adanya tuduhan korupsi, dirinya dijadikan tersangka, ditahan, lalu ditetapkan sebagai terdakwa. Diakuinya, bahwa keterlibatannya dalam kasus ini menyebabkan kesulitan, bukan saja bagi dirinya, tapi juga bagi keluarga, terutama anak dan istri. Pada akhir pembacaan nota pembelaan, Haji Asang memohon kepada majelis hakim, yang diketuai R. Hamudin SHMH, untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya dalam kasus ini. Sementara, Rahmadi Gelentam SH, selaku penasihat hukum Haji Asang, dalam kesimpulan pembelaannya, meminta majelis hakim, untuk menyatakan menolak seluruh tuntutan hukum yang diajukan jaksa penuntut umum. Ia juga meminta, agar majelis hakim, membebaskan kliennya dari segala tuntutan hukum. Menurut Rahmadi, berdasarkan uraian fakta persidangan, kliennya tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum. Ia juga meminta, agar majelis hakim, menyatakan, membebaskan kliennya dari segala tuntutan hukum, memulihkan badan, serta, mengembalikan harkat dan kehormatan kliennya seperti sedia kala. Diketahui, dalam sidang sebelumnya, terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum, dengan tuntutan hukuman pidana, penjara selama 5 tahun, dan denda 100 juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalteng Pos melaporkan.